screaming, on my mind, on my mind. Grab a cop, gun kinda crazy. Shit's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Halo semuanya, teman-teman, hari ini saya akan membuat tugas video pendidikan Pancasila. Hari ini saya akan menganalisis tentang korupsi yang sering terjadi dalam dunia pendidikan. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi dalam dunia pendidikan yang pertama, yaitu penyalahgunaan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Dana yang seharusnya digunakan untuk operasional sekolah dialihkan untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu. Bentuk-bentuk korupsi yang kedua yaitu pungutan liar. Melakukan pungutan yang membebani orang tua siswa, misalnya biaya pembangunan yang tidak jelas pertukarannya. Dan bentuk-bentuk korupsi yang ketiga, kurangnya akademik. Menyontek, memalsukan nilai, atau joki tugas. Perilaku ini menormalisasi ketidakjujuran sejak dini. Bentuk-bentuk korupsi yang keempat yaitu gratifikasi. Pemberian hadiah oleh orang tua atau siswa kepada guru atau pejabat sekolah untuk mendapatkan nilai atau perlakuan khusus. Dari bentuk-bentuk korupsi tadi, khususnya dalam dunia pendidikan, dia akan melanggar seluruh nilai-nilai dalam Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Analisis pelanggarannya. Korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran moral dan etika semua agama. Yang kedua, penerapan nilainya. Mengajarkan pentingnya nilai karakter yang religius dan menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari iman untuk meneguh perilaku koruptif sejak dini. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Analisis pelanggarannya. Tindakan korupsi merendahkan martabat kemanusiaan dan mengabaikan perlakuan yang adil dan beradab. Penyalahgunaan dana pendidikan dan pungli merugikan hak-hak peserta didik dan orang tua untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, penerapan nilainya. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengakui dan menghormati hak orang lain. Hal ini berarti menolak segala bentuk pemerasan atau suap yang dapat merugikan pihak orang lain keuntungan pribadi. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Analisis pelanggarannya. Korupsi menciptakan perpecahan dan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan pemerintah. Penerapan nilainya menekankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Korupsi merusak semangat gotong royong dan persatuan yang tidak perlukan untuk mencapai cita-cita nasional. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama yaitu penyalahgunaan. Analisis penyalahgunaan. Pengambilan keputusan terkait dana pendidikan seringkali tidak melibatkan musyawarah yang jujur dan adil, melainkan didasari oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kedua, penerapan nilainya. Mendorong sikap demokratis dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan institusi pribadi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Analisis penyalahgunaan. Korupsi dana pendidikan, pungli dan gratifikasi secara langsung menciptakan ketidakadilan sosial dan kesenjangan. Yang kedua yaitu penerapan nilai. Pendidikan anti korupsi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi untuk mencetak generasi yang berkarakter. Berkaitan dengan refleksi pribadi, saya merasa prihatin dengan adanya kasus penyalahgunaan dana BOS karena dana tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan siswa dan peningkatan mutu pendidikan. Tindakan korupsi seperti ini menunjukkan kurangnya kejujuran, tanggung jawab, dan rasa keadilan. Saya menyadari bahwa praktik seperti korupsi pungutan liar, kurangnya akademik, dan gratifikasi adalah bentuk perilaku yang tidak jujur dan bertentangan dengan nilai-nilai moral dan Pancasila. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga mencerminkan hilangnya rasa tanggung jawab dan keadilan.